Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riyandika Coki Ramadhani dengan NIM A11 2023 15349. Dalam video ini saya akan mempresentasikan tugas untuk mata kuliah komputasi numerik dengan topik yang saya pilih, yaitu interpolasi dan regresi. Paper pertama yang saya bahas untuk topik interpolasi berjudul A Hybrid Approach for Missing Data Imputation Using Polynomial Interpolation and Backfill. Ditulis oleh Amaladi Pavi dan Lucia Agnes Binati. Terbit tahun 2025 di Indian Journal of Science and Technology. Paper ini mengusulkan metode bernama POBA, singkatan dari Polynomial with Backfill, untuk mengisi data yang hilang pada dataset yang jumlah kelasnya tidak seimbang. Sederhananya begini, dibanding membuat satu kurva interpolasi untuk seluruh data sekaligus, POBA membuat kurva kuadrat sendiri untuk tiap label kelas, supaya distribusi asli tiap kelas tidak ikut tercampur saat data yang hilang diisi ulang. Kalau tetangganya kurang untuk membentuk kurva kuadrat, biasanya terjadi di ujung deret data per kelas, barulah dipakai backfill, yaitu mengisi dengan nilai valid terdekat yang ada. POBA memakai polinomial derajat 2, fx sama dengan A0 tambah A1 kali x tambah A2 kali x kuadrat. Di sini x bintang itu posisi titik yang nilainya mau ditaksir, dan A0, A1, A2 adalah 3 koefisien yang belum diketahui. Jadi ada 3 variabel yang perlu dicari. Supaya bisa dicari, kita butuh 3 persamaan. Dan 3 persamaan itu didapat dengan memasukkan 3 titik tetangga terdekat yang sudah diketahui nilainya. Sebut saja x0, y0, x1, y1, x2, y2 ke dalam rumus fx yang sama. Sehingga terbentuk Y0 sama dengan A0 tambah A1 kali X0 tambah A2 kali X0 kuadrat. Begitu juga pola yang sama untuk baris Y1 dan Y2. Tinggal ganti indeksnya. Terdekat di sini dihitung pakai jarak mutlak. Harga mutlak dari X dikurangi X bintang. Jadi 3 titik yang jaraknya paling kecil ke titik yang hilang, itulah yang dipakai. Begitu 3 persamaan ini terbentuk, saya punya sistem 3 persamaan 3 variabel, dan cara menyelesaikannya bisa lewat eliminasi bertahap atau lewat Cramer's Rule. Intinya, Cramer's Rule itu menyelesaikan sistem persamaan linear dengan cara membagi 2 determinan. Determinan dari matrik koefisien asli dibagi dengan determinan matrik yang salah satu kolomnya sudah diganti nilai hasil atau nilai Y. Rasio 2 determinan itulah yang jadi nilai tiap koefisien. Kalau titik tetangga yang tersedia kurang dari 3, sistem 3 persamaan itu tidak bisa dibentuk sama sekali. Makanya di titik itu, metodenya beralih ke backfill. Kalau saya urutkan jadi algoritma penuh, cara kerja POBA itu begini. Pertama, seluruh data dikelompokkan dulu berdasarkan label kelasnya, karena interpolasinya memang dihitung terpisah per kelas, bukan lintas kelas. Kedua, untuk tiap titik yang nilainya hilang di kelas Y, dicari 3 titik yang statusnya sudah diketahui, atau 0, dan paling dekat, berdasarkan jarak mutlak tadi. Tapi pencarian tetangganya dibatasi cuma di kelas C yang sama. Titik dari kelas lain tidak bisa ikut dihitung meski jaraknya dekat. Karena itu justru yang mau dihindari oleh paper ini. Ketiga, kalau titik non yang ditemukan ada 3 atau lebih, sistem 3 persamaan 3 variabel dibentuk dan diselesaikan seperti yang saya jelaskan tadi. Hasilnya dipakai untuk menghitung f di x bintang. Keempat, kalau titik non yang tersedia kurang dari 3, sistemnya tidak bisa dibentuk, jadi dipakai backfill. Ambil dulu nilai valid terdekat yang posisinya setelah titik yang hilang. Kalau tidak ada, baru ambil nilai valid terdekat yang posisinya sebelum titik tersebut. Kelima, kedua cabang ini, yaitu interpolasi kuadrat dan backfill, diulang untuk semua titik yang hilang di semua kelas sampai tidak ada lagi nilai yang kosong. Dibandingkan dengan metode yang sudah dipelajari, interpolasi linear itu paling sederhana. Cukup pakai 2 titik, tapi baru akurat kalau jarak antar titiknya kecil atau datanya memang mendekati garis lurus. Begitu kurvanya melengkung tajam, errornya membesar. Interpolasi kuadrat biasa sudah bisa menangkap kelengkungan lokal, jadi lebih akurat untuk data non-linear, tapi minimal butuh 3 titik. Dan materi kuliah belum membahas skenario kalau titik yang hilang berurutan atau berada di ujung deret data. POBA sendiri dasar perhitungannya sama saja dengan interpolasi kuadrat, yaitu 3 titik.
tapi diterapkan per kelas supaya distribusinya tetap terjaga dan dilengkapi fallback backfill untuk kasus yang belum tertangani itu. Kekurangannya, karena butuh label kelas, POBA cuma relevan untuk dataset yang memang sudah punya kategori. Dan karena masih pakai polinomial derajat 2, untuk pola yang sangat nonlinear, belum tentu seakurat interpolasi Newton atau Lagrange derajat tinggi yang ada di materi lanjutan. Untuk studi kasus, contoh soal yaitu log rata-rata response time untuk sebuah endpoint API dicatat tiap menit. Dikelompokkan jadi dua kelas kondisi server, kelas 0 untuk normal, kelas 1 untuk overload. Beberapa nilai hilang karena agen loginnya sempat gagal menulis. Di kelas 0, 3 titik yang diketahui adalah menit 1, 3, dan 5 dengan nilai 50, 66, dan 90 milidetik. Saya bentuk sistem 3 persamaan 3 variabel. Saya selesaikan dengan eliminasi bertahap secara manual, yaitu persamaan kedua dikurangi yang pertama menghasilkan A1 tambah 4 A2 sama dengan 8. Persamaan ketiga dikurangi yang kedua menghasilkan A1 tambah 8 A2 sama dengan 12. Dan kalau dua hasil ini dikurangkan lagi, ketemu 4 A2 sama dengan 4. Jadi, A2 sama dengan 1. Dari itu disubstitusi balik dapat A1 sama dengan 4 dan A0 sama dengan 45. Jadi fx sama dengan 45 tambah 4x tambah x kuadrat. Dari situ nilai yang hilang di menit 2 saya dapatkan 57 milidetik. Dan menit 4 saya dapatkan 77 milidetik. Mengikuti tren naik datanya. Di kelas 1, saya cuma punya 2 titik yang diketahui. Jadi tidak cukup untuk membentuk kurva kuadrat. Disinilah cabang backfill dari algoritma POBA berjalan. Menit 1 diisi dari nilai valid berikutnya yaitu 140. Dan menit 4 diisi dari nilai valid sebelumnya yaitu 155, karena memang tidak ada nilai valid lagi setelahnya. Dari grafik ini kelihatan hasil interpolasi kuadrat di kelas 0 mengikuti tren naik datanya secara halus, sementara hasil backfill di kelas 1 memang cuma menyamai nilai tetangganya karena datanya tidak cukup untuk dihitung. Dua cabang algoritma POBA ini terbukti berjalan sesuai deskripsi di papernya. Begini implementasi kodenya. Ini sel datanya. Tiap baris berbentuk 3 nilai, menit, label kelas, lalu nilai response time-nya. Titik yang hilang saya tandai dengan 0. Ini yang nanti dicari nilainya. Kelas 0 punya 2 titik non di menit 2 dan 4. Kelas 1 punya 2 non di menit 1 dan 4. Ini langkah pertama algoritma POBA, mengelompokkan data berdasarkan label kelasnya. Fungsinya sederhana, cuma for loop yang taruh tiap titik ke dictionary sesuai kelasnya. Ini penting karena seluruh perhitungan interpolasi di POBA memang dihitung terpisah per kelas, bukan satu kurva untuk semua data. Kalau saya jalankan, outputnya 2 baris, isi kelas 0 dan isi kelas 1 beserta titik nolnya. Ini bagian intinya. 3 fungsi kecil. Pertama, D3, menghitung determinan matriks 3 kali 3 pakai rumus Sarus yang ditulis manual baris per baris. Kedua, solve quadratic coef dari 3 titik XY yang diberikan. Fungsi ini bentuk dulu matriks koefisien A berisi kolom 1, X, X kuadrat, lalu pakai Cramer's rule, determinan matriks A yang salah satu kolomnya diganti nilai Y, dibagi determinan A asli diulang 3 kali untuk dapat A0, A1, A2. Ketiga, quad eval, cuma menghitung fx dari koefisien yang sudah ketemu. Ini logika utama algoritmanya. Tempat 2 cabang POBA, interpolasi kuadrat dan backfill digabung. Untuk tiap titik, kalau nilainya sudah ada, langsung ditandai asli. Kalau non, dicari dulu semua titik non dalam kelas yang sama. Diurutkan berdasarkan jarak mutlak ke titik yang hilang. Kalau titik non yang ditemukan 3 atau lebih, ambil 3 yang paling dekat. Kalau panggil solver kuadrat tadi, hasilnya ditandai interpolasi kuadrat. Kalau kurang dari 3, baru masuk ke percabangan backfill. Cari dulu nilai valid berikutnya, yaitu next. Kalau tidak ada, baru ambil nilai valid sebelumnya, yaitu previous. Masing-masing ditandai backfill next atau backfill previous. Backfill pre. Ini hasil akhirnya. Setelah dijalankan untuk semua kelas, perhatikan kolom kanan, itu label cara yang dibuat supaya kelihatan jelas titik mana yang lewat interpolasi kuadrat dan mana yang lewat backfill.
angkanya 57 dan 77 untuk kelas 0, 140 dan 155 untuk kelas 1. Persis sama dengan perhitungan manual pada laporan. Grafik ini dibuat dari hasil di atas. Titik oranye kotak menandai hasil interpolasi kuadrat, titik merah silang menandai hasil backfill, supaya sumbernya kelihatan beda dari titik data asli. Paper kedua untuk topik regresi berjudul Linear Regression Based Closed Resource Demand Forecasting and Dynamic Scheduling oleh 5 peneliti dari beberapa universitas di Taiwan, yaitu Yongfeng Lu, Hongmin Chen, Qinfu Kuo, Xuping Lu, dan Hongsheng Sun. Dipublikasikan di Proceeding RACS 2025 oleh ACM. Latar belakangnya, HPA atau Horizontal Pod Autoscaler bawaan Kubernetes sifatnya reaktif. Scaling baru jalan setelah beban benar-benar naik dan biasanya cuma memakai metrik CPU. Karena itu, paper ini mengusulkan sistem yang memantau metrik custom dan resource lewat Prometheus, lalu memakai regresi linear untuk memprediksi kebutuhan resource ke depan dengan Istio menangani traffic shifting saat proses scaling berlangsung. Konsepnya yaitu kalau tren beban bisa diprediksi dari data historis terbaru, sistem bisa scaling lebih awal, sebelum metriknya benar-benar melewati ambang batas, dan ini juga jauh lebih ringan secara komputasi dibanding model deep learning semacam long short term memory. Model dasarnya Y sama dengan A tambah BX, garis lurus dengan kemiringan B dan titik potong A. Nilai B dicari lebih dulu lewat rumus N kali sigma XY dikurangi sigma X dikali sigma Y. Semua itu dibagi dengan N kali sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat. Setelah B ketemu, A dihitung dari Y rata-rata dikurangi B dikali X rata-rata. Rumus ini pada dasarnya hasil dari metode kuadrat terkecil, yaitu mencari garis yang membuat total kuadrat selisih antara nilai aktual dan nilai di garis itu sekecil mungkin. Makanya disebut least square. Yang membedakan paper ini dari regresi statis biasa yang ada di cara pakainya, bukan di rumusnya. Paper ini menerapkan rumus yang sama tadi secara sliding window. Setiap kali ada data metrik baru masuk, nilai A dan B dihitung ulang, tapi cuma dari W observasi paling akhir, bukan dari seluruh historis data seperti regresi statis. W di sini artinya ukuran jendelanya. Kalau diurutkan jadi langkah algoritma, pertama, tentukan dulu ukuran window W. Kedua, ambil W data X, Y paling baru. Lalu, hitung keempat jumlah yang dibutuhkan rumus tadi, yaitu sigma X, sigma Y, sigma XY, dan sigma X kuadrat. Ketiga, hitung B dulu pakai rumus di atas, baru hitung A. Keempat, pakai A dan B itu untuk memprediksi Y di titik waktu berikutnya. Y prediksi sama dengan A tambah B dikali X target. Kelima, bandingkan Y prediksi dengan nilai threshold. Kalau sudah lebih besar sama dengan threshold, sistem mengambil keputusan scale up lebih awal, sebelum beban aktualnya benar-benar naik. Keenam, window digeser maju satu langkah, jadi observasi paling lama dibuang saat observasi bermasuk. Lalu, seluruh proses ini diulang lagi untuk memprediksi titik waktu setelahnya. Karena window-nya terus bergeser, nilai A dan B juga ikut berubah tiap kali, mengikuti tren data yang paling baru. Kalau dibandingkan dengan regresi linear statis yang telah dipelajari, regresi statis itu simple dan closed form. Cukup dihitung sekali kalau hubungan antara variabelnya memang relatif tetap, misalnya luas rumah dengan harga. Tetapi karena dihitung sekali dari seluruh histori data, begitu polanya berubah drastis, modelnya jadi kurang akurat lagi. Regresi sliding window di paper acuan ini lebih adaptif karena parameternya terus direfit dengan data terbaru. Cocok untuk data time series streaming seperti monitoring cloud, dan terbukti bisa memberi trigger scale up 1 jam lebih awal dibanding pendekatan reaktif murni. Kekurangannya, overhead komputasinya lebih besar karena harus refit berulang tiap window bergeser, dan tetap mengasumsikan hubungan linear. Jadi kalau polanya musiman atau non-linear, mungkin perlu naik ke regresi non-linear atau model machine learning seperti long short-term memory. Untuk soal studi kasusnya,
CPU usage sebuah service dicatat tiap jam selama 12 jam. Saya pakai window 6 jam dan threshold scaling 50%. Contohnya di window pertama, jam 1 sampai 6. Saya hitung manual jumlah X, jumlah Y, jumlah XY, dan jumlah X kuadrat. Lalu memasukkan ke rumus least square dan mendapat B sama dengan 2,686 dan A sama dengan 18,6. Dari itu, prediksi CPU jam ke-7 adalah 37,4%, sementara nilai aktualnya 40%. Selisihnya sekitar 2,6%. Proses ini saya ulangi sampai 6 window, bergeser 1 jam tiap kali. 3 window pertama masih di bawah threshold, tapi mulai window keempat yang memprediksi jam ke-10, hasil prediksinya sudah 50,8%. Jadi sistem mengambil keputusan scale up dan berlanjut sampai 2 window berikutnya. Hasil akhirnya model ini menghasilkan mean absolute error yaitu 1,42 dan root mean squared error 1,66. Cukup akurat karena tren datanya mendekati linear. Yang menarik justru di sisi keputusan scalingnya. Kalau dilihat dari data aktual, CPU benar-benar melewati threshold 50% di jam ke-11. Tapi dari hasil prediksi sliding window, sistem untuk memperkirakan threshold akan terlampaui sejak jam ke-10. Artinya peringatan scale up bisa didapat 1 jam lebih awal. Ini yang menggambarkan keunggulan pendekatan proaktif dibanding APA yang reaktif murni. Begini implementasi kodenya. Ini sel datanya. 12 nilai CPU usage per jam ditambah 2 parameter, window sama dengan 6 dan threshold sama dengan 50%. Dua angka ini yang menentukan seberapa besar jendela data yang dipakai tiap kali refit dan nama keputusan scale up. Ini fungsi regresinya. Regresi linear menghitung jumlah X, jumlah Y, jumlah XY, dan jumlah X kuadrat pakai fungsi sum. Lalu memasukkannya ke rumus least square untuk dapat B dulu, baru A. Fungsi prediksi cuma menghitung A tambah B kali X. Ini logika sliding window-nya. Satu for loop yang bergeser satu indeks tiap iterasi, tiap putaran ambil 6 data terakhir sebagai window, panggil regresi linear untuk dapat A dan B baru, prediksi nilai jam berikutnya, lalu bandingkan dengan threshold untuk menentukan keputusan scale up atau tetap. 6 baris ini persis sama dengan tabel ringkasan yang ada pada laporan. Termasuk titik keputusan berubah jadi scale up mulai jam ke-10. Di sel ini, saya bandingkan 2 daftar, jam mana saja yang melewati threshold kalau dilihat dari data aktual, itu yang reaktif, dan jam mana saja yang sudah melewati threshold kalau dilihat dari hasil prediksi, itu yang proaktif. Hasilnya, persis seperti yang ada pada yang saya jelaskan tadi, reaktif baru mulai jam ke-11, proaktif sudah mulai jam ke-10. Di bawahnya dihitung juga mean absolute error dan root mean squared error dari selisih prediksi dan aktual sepanjang 6 window. Hasilnya 1,42 dan 1,66, menandakan modelnya cukup akurat untuk data yang trennya mendekati linear ini. Grafik ini menumpangkan garis CPU aktual dengan garis prediksi sliding window, ditambah garis putus-putus ungu untuk threshold 50%. Kelihatan jelas prediksinya memotong garis threshold 1 jam lebih dulu dibanding data aktualnya. Sebagai kesimpulan, POBA pada dasarnya interpolasi kuadrat biasa dari materi kuliah, hanya diterapkan per kelas dan ditambah fallback backfill, dan keunggulannya sudah kelihatan dari studi kasus tadi. Bagian backfillnya mengisi celah yang memang belum dibahas di metode dasar. Begitu juga regresi sliding window yang sebenarnya cuma regresi linear biasa yang direfit berulang kali. Tapi keunggulannya di sisi adaptif, dan kemampuannya bikin keputusan scaling proaktif. Terbukti triggernya 1 jam lebih awal dibanding pendekatan reaktif pada studi kasus yang saya coba. Jadi, kedua paper ini sebenarnya memperluas metode dasar yang sudah dipelajari di kuliah dengan menambahkan konteks penerapan yang lebih nyata. POBA lewat sisi class awareness dan backfill, paper close lewat sliding window dan integrasi ke sistem orkestrasi kontainer. Demikian presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.